Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, berjumpa lagi dengan Ibu Dewi dalam pembelajaran PAI kelas 1. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita sama-sama buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, pelajaran kita hari ini yaitu tentang tata cara bersuci. Nah, siapa yang sudah tahu tentang tata cara bersuci? Tata cara bersuci itu adalah sesuatu yang kita lakukan dalam membersihkan diri dari hadas kecil maupun besar. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu kita harus memahami tata cara bersuci, dan yang kedua itu kita menyebutkan bagaimana tata cara bersuci. Nah, sebelum kita masuk, mari kita telaah dan amati gambar berikut. Anak-anak sekalian tahu bahwasanya ini gambar apa? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar seorang anak yang sedang mandi dan seorang anak lagi yang sedang berwudu. Nah, anak-anak sekalian perlu diketahui bahwasanya untuk membersihkan diri salah satunya itu dengan mandi dan juga berwudu. Baik. Nah, dalam bahasa Arab bersuci yaitu taharah. Dan menurut Islam, bersuci yaitu kegiatan mensucikan diri dari hadas maupun najis, sehingga seseorang itu diperbolehkan untuk mengerjakan sesuatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Contohnya itu sholat. Nah, dalam sholat, anak-anak harus ketahui bahwasannya sholat itu harus dalam keadaan suci dari najis, meliputi dari pakaian dan juga tempat. Jadi selain dari pakaian yang bagus, kita harus punya tempat yang juga terhindar dari najis. Lanjut, kita ke macam-macam air anak-anak sekalian. Ternyata dalam mandi dan berwudu digunakan ada 7 air. Yang pertama itu ada air langit atau air hujan, yang kedua itu air laut, yang ketiga itu air sungai, yang keempat itu ada air sumur, kelima itu dari mata air, dari air salju, dan juga air embun. Nah, dari ketujuh air tersebut kita dapat menggunakannya dengan sebaik-baik mungkin, dan apabila tidak ada salah satu dari ini, kita bisa mencari dari air-air yang lain. Bagaimana dengan air seandainya air selokan? Nah, anak-anak sekalian tidak boleh menggunakan itu, karena itu tidak termasuk dari air-air yang diperbolehkan dalam bersuci. Nah, anak-anak sekalian perlu diketahui bahwasanya ada beberapa najis yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu ada najis ringan, yang kedua itu ada najis sedang, yang ketiga itu ada najis berat, dan keempat itu ada najis yang bisa dimaafkan tanpa perlu bersuci. Contohnya yaitu ketika kita mendapatkan ingus atau mengeluarkan ingus dari hidung, kita tidak perlu bersuci, tapi hanya perlu mencuci di bagian hidungnya saja dan juga tangan. Lanjut, apa sih kegunaan taharah dalam kehidupan sehari-hari? Ya, ini kegunaan taharah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu merupakan sarana atau cara kita berkomunikasi dengan Allah. Nah, meliputi membersihkan badan, pakaian, tempat dari hadas dan najis kita yang hendak melakukan ibadah. Contohnya, kita harus mandi pada saat salat Jumat. Terus kita harus menggunakan pakaian yang bagus dan juga memilih tempat tanpa ada najis dan hadas di sekitarnya. Yuk kita lihat bagaimana tata cara mandi. Nah, siapa yang di sini mandi tanpa membaca niat terlebih dahulu? Ketahuan kan? Nah, anak-anak sekalian perlu diketahui bahwasannya dalam tata cara mandi kita harus menggunakan niat, atau setidaknya kita membaca basmalah saja, tapi tidak di dalam WC. Pada saat kita masih mau masuk ke dalam kamar mandi, di depan pintu, baru kita membaca niatnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau seandainya mau membaca niatnya boleh, tapi panjang. Yang kedua yaitu pada saat sudah masuk kamar mandi, kita terlebih dahulu mencuci tangan, mencuci kedua tangan. Dan setelah itu baru kita membersihkan bagian tubuh yang dianggap kotor. Yang keempat, mencuci kembali kedua tangan tersebut. Yang kelima, setelah selesai kita mandi, kita berwudu. Jangan lupa untuk selalu berwudu selesai mandi. Yang keenam yaitu membasuh kepala. Dan yang ketujuh, misahkan rambut. Yang kedelapan, membasahi seluruh tubuh kembali. Nah, itu tadi adalah tata cara mandi. Bagaimana dengan tata cara wudhu? Yuk kita saksikan yuk tentang tata cara wudhu dari video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, yuk kita belajar cara berwudu. 1, 2, 3. Wudhu. Baca bismillah, cuci tangan, cuci mulut, cuci hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir cuci kaki lalu doa. Sekali lagi yuk. Wudhu. Juga bismillah, cuci tangan, cuci mulut, cuci hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir cuci kaki lalu doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pembahasan tadi bagaimana cara kita berwudu, yaitu mencuci tangan, membasuh muka, membasuh hidung, membasuh mulut, kepala, telinga, dan kedua kaki. Nah, antum sekalian tahu tidak mengapa Bilal bin Rabah itu masuk surga, dijamin masuk surga? Bukan karena suara azannya yang bagus, akan tetapi karena beliau selalu menjaga wudhu. Ya anak-anak, perlu kita ketahui bahwasannya apalagi sambil main-main itu. Nah, anak-anak sekalian, perlu kita ketahui bahwasannya selain mengimbangi dari dunia, kita juga harus mengimbangi dari akhirat. Nah, Ukhrawi dalam surat Al-Baqarah ayat 222, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Ya. Jadi Allah itu menyukai orang-orang yang selalu bertobat kepadanya dan juga selalu bertaharah, selalu bersuci dan dalam keadaan terhindar dari hadas kecil, hadas besar, dan najis. Bagaimana pelajaran hari ini? Apakah anak-anak sekalian senang? Semoga dengan pembelajaran hari ini anak-anak sekalian dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mari kita tutup pelajaran kita dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.